Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fuadi dari kelas S1 Keperawatan 8B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya manajemen keperawatan tentang menganalisis video MPKP. Jenis metode penugasan yang digunakan. Dalam video yang dianalisis, jenis metode penugasan yang digunakan adalah metode penugasan fungsional. Metode penugasan fungsional sendiri adalah metode yang berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Kesesuaian video dengan teori. Dalam video yang dianalisis, mengenai kesesuaian video dengan materi sangat sesuai, yaitu menjelaskan tentang metode penugasan fungsional. Dalam video, terdapat 7 petugas perawat pada shift siang. Masing-masing perawat melakukan tugasnya masing-masing. Perawat A menangani 2 kasus pasien dengan diagnosa halusinasi pendengaran dan ISOS. Untuk perawat B, menangani kasus pasien dengan diagnosa perilaku kekerasan. Kemudian ada 1 perawat yang bertugas untuk bagian penerimaan dan pemulangan pasien. Kemudian 1 perawat yang bertugas untuk pemberian obat dan 1 perawat yang bertugas untuk menyiapkan obat. Dan sisanya bertanggung jawab untuk melaporkan asuhan keperawatan kepada manajer perawat. Kelebihan metode dalam video yang muncul saat diterapkan. Yang pertama, efisien, karena dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Yang kedua, sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Yang ketiga, perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja. Yang keempat, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai kerja. Yang kelima, kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas yang sederhana. Kemudian yang terakhir, memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf atau peserta didik yang melakukan praktek untuk keterampilan tertentu. Kelemahan metode dalam video yang muncul saat diterapkan. Yang pertama, pelayanan keperawatan terpisah-pisah atau tidak total sehingga kesulitan dalam penerapan proses keperawatan. Yang kedua, perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaan. Yang ketiga, persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilannya saja. Yang keempat, tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya. Yang kelima, menurunkan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Yang keenam, hubungan perawat dengan klien sulit terbentuk. Saran terkait kelemahan yang Anda munculkan. Pada saat perawat selesai melakukan tugas pekerjaan, tidak diharapkan meninggalkan klien di ruangannya. Ikut link sumber dari YouTube. Presentasi mengenai analisis video MPKP yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.